لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur dengan syukur yang selalu kita perbarui setiap saat. Karena Allah mengatakan, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, maka syukur itu akan menyebabkan bertambahnya kenikmatan itu. Tapi kalau kalian ingkar, maka bisa menjadi azab yang pedih. Pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah meneruskan surat Al-Maidah ayat 86 sampai 90. 86 sampai 90. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan dibuka ayat 86 sampai 90. Dan karena kita semuanya sudah siap untuk membaca, mari kita masuk ke screen karena Ustadz kita kelihatannya belum ada yang kelihatan ya. Kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Qur'annya. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 86 sampai 90. Mari kita masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 86 sampai 90.
Semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat tadi menjadi sebab Allah SWT memberkahi Bapak Ibu semuanya dan keluarganya, anak cucunya di bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti menjadi perhitungan di sisi Allah SWT untuk dikumpulkan semua anggota keluarganya di satu sorga yang bernama dengan sorga Aden. Kita teruskan surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah adalah surat bernomor urut 5. Jadi nomor urut 1 Al-Fatihah, nomor urut 2 adalah Al-Baqarah, nomor urut 3 adalah Al-Imran, 4 An-Nisa, dan yang kelima adalah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah sendiri artinya hidangan. Turun di Madinah dan jumlah ayatnya 120 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-85 yang menjelaskan bahwa di kalangan orang-orang non-Islam, terutama ahli kitab, ada juga golongan yang walaupun kelihatannya tidak seagama dengan kita, tapi mereka diam-diam hati mereka mencucurkan air mata apabila mengetahui kebenaran yang ada dalam Islam ini, mengetahui tauhid yang diajarkan oleh Islam, dan mereka mengatakan kami adalah Nasara. Dan mereka seperti inilah yang dijanjikan dalam ayat terakhir yang kita baca, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'athabahumullah. Allah memberikan kepada mereka imbalan, athabah, bima qalu, dengan apa yang mereka katakan tersebut, dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan kepada mereka taman-taman. Ini bentuk jamak ya. Jadi taman-taman, sorga-sorga. Tajri yang mengalir di bawahnya, min tahtiha di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Kita sudah terangkan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya berkenaan dengan tajri min tahtiha al-anhar. Kenapa setiap menyebut sorga atau taman, selalu ada kata mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena ini adalah simbolik, majazi, bahwa kita menikmati surga itu adalah bentuk amal ibadah kita yang kita alirkan dari dunia. Jadi yang kita dapatkan di sana itu adalah semua perbuatan kita yang baik di dunia akan mengalir. Makanya disebutkan athabah. Athabah tadi adalah ganjaran, imbalan. Nah, imbalannya itu mengalir. Jadi kalau kita ingin mengirimkan apa yang kita ingin dapatkan nanti di sana, ya mulai dari sekarang di dunia. Tidak bisa nanti di sana baru kita cari. Nah, oleh sebab itulah agama mengajarkan kita bahwa dunia tidak berhenti pada materi saja, tapi ada namanya non-materi. Ada nilai yang lebih di atas daripada materi. Dan itu adalah value, nilai-nilai yang kita dapatkan nanti di akhirat setelah kita semuanya pulang ke sana. Ingat jemaah sekalian, pada akhirnya semuanya kita akan menghembuskan nafas, dan begitu nafas berhembus terakhir dari tubuh kita, maka semua yang ada pada tubuh biologis kita akan mati. Mata tidak berfungsi, kuping tidak berfungsi, darah tidak bekerja lagi, beredar lagi, maka semua penyakit berhenti. Yang kanker, kankernya mati, yang tumor, tumornya mati, semuanya akan berhenti. Dan itu akhir daripada tubuh jasmani kita. Tapi bukan akhir daripada tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita akan terus meneruskan kehidupannya, dan sampai di sana mendapatkan apa yang dilakukannya di dunia ini. Maka disebutlah dengan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itulah imbalan, balasan kepada mereka yang selalu berbuat baik di dunia. Jadi usahakanlah meminimalisir, bahkan kalau perlu meniadakan perbuatan buruk, dan memaksimalkan, bahkan kalau perlu setiap saat yang ada hanyalah perbuatan kebaikan saja. Dan perbuatan kebaikan itu tuntunannya adalah kitab suci Al-Quran, karena kebaikan yang dimaksud bukanlah kebaikan berdasarkan hawa nafsu kita, tapi berdasarkan Al-Quran dan fitrah. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Sebaliknya, kalau tidak surga ya penderitaan. Ini adalah ilustrasi. Waladina kafaru, tapi orang-orang yang kafaru. Kafaru artinya menolak, menutup diri.
Jadi jemaah sekalian, sebelum kita baca tentang kafaru, kadzabu, kita dulu bicara tentang objek yang dikafaru dan dikadzabu, ini dia. Jadi patokannya adalah ayatina. Apa itu ayat-ayat kami? Ada dua macam. Ayat kami yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, dan ayat kami yang menjelma menjadi manusia sempurna, yang disebut dengan pasangan kitab suci. Sudah kita berkali-kali mengatakan bahwa tidak cukup buku ekonomi kalau kita ingin belajar ekonomi. Harus ada dosen ekonominya. Harus ada orang yang menjadi ahli tentang buku ekonomi tersebut. Kita tidak bisa jadi dokter hanya dengan membaca buku teks kedokteran. Karena buku teks kedokteran itu tidak bisa lahir begitu saja. Buku teks kedokteran itu ditulis oleh dokter senior yang berpengalaman. Maka selain membaca bukunya, harus mencari juga pasangannya. Membaca bukunya harus mencari juga pengarangnya kalau itu buku. Maka dua ayat Allah, yaitu yang menjelma menjadi tulisan seperti yang kita baca di sini, dan yang menjelma menjadi manusia sempurna, insan kamil. Nah, siapa yang menutup diri, ingkar dan mendustakan keduanya, yaitu ayat Allah yang tertulis dan berbicara, Al-Quran yang samit dan Al-Quran yang natiq, apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah ashabul jahim. Maka mereka itulah ashabul jahim. Jadi kita lihat di sini adalah bersifat umum, siapa saja dan orang-orang yang ingkar, menutup diri dan mendustakan. Sementara di atas tadi itu juga berbicara tentang non-Islam, nonis, yaitu orang yang mengatakan inna nasara, kami Nasrani. Tetapi karena mereka adalah hatinya baik, ihsan, muslim, maka kemudian Allah berikan juga imbalan ganjaran kepada mereka dalam bentuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, terkadang hati kita dilanda iri hati, dengki, sehingga tidak mau menerima kalau ada orang Islam yang masuk neraka dan ada orang non-Islam masuk ke dalam surga. Ini adalah bentuk kedengkian. Diulangi, terkadang hati kita dilanda dengan sifat dengki, sehingga tidak senang, tidak suka, tidak redho kalau ada orang yang Islam tapi masuk neraka, dan ada orang non-Islam, mengatakan tadi Nasrani, tapi masuk surga. Kalau kita berprinsip seperti ini, bukan saja telah mengikuti hawa nafsu kita, bahkan telah menyembahnya, karena demi kepentingan hawa nafsu kita, demi penilaian pribadi kita, kita meninggalkan kebenaran Al-Quran. Sementara yang mengatakan begitu, mau diapain lagi? Al-Quran yang ngomong begitu. Al-Quran juga yang mengatakan bahwa ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin. Ini selalu kita ungkapkan bahwa jangan kita merasa bangga kita sudah Islam, sudah sholat. Karena Al-Quran sudah bilang, fawailul lil musallin. Ada orang sholat tapi masuk neraka, wail. Ya. Sebaliknya di atas tadi kita sudah lihat, ada orang yang beragama Nasrani masuk surga. Ini faktanya, ini Al-Quran bilang. Bukan kita, bukan saya, bukan Bapak, tetapi yang mengatakan ini kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, ini adalah siapa saja di sini tidak ditekankan agamanya. Siapa saja yang kafaru wa kadzabu, apa yang menutup diri atasnya, apa yang dia tutup hatinya atasnya, apa yang mereka dustakan, ya ayat. Dengan demikian patokannya apa? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi ulangi lagi, kitab suci Al-Quran. Patokan kebenaran kita, satu Al-Quran, karena Al-Quran lah yang bersama dengan kita sekarang, Al-Quran yang tertulis. Yang kedua adalah insan suci, yang kepadanya Al-Quran itu diturunkan. Kalau istilahnya tadi, buku ekonomi dan ahli ekonominya yang menulis buku itu. Jadi dua. Begitulah juga dengan ini. Maka kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh mentadaburinya, ya kita tipis harapan juga. Ya. Dan jemaah sekalian, berarti kita telah dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya, namanya hawa nafsu tidak hanya dalam pengertian marah, murka, mengamuk. Bukan. Tapi kalau kita dikalahkan oleh rasa malas kita, ya berarti kita telah meninggalkan Al-Quran disebabkan oleh hawa nafsu kita, yaitu malas. Ya. Maka salah satu faktor yang selalu diminta oleh Nabi dalam doanya itu adalah meminta dari kaslah, dari merasa malas. Berlindung kepada Tuhan dari rasa malas. Karena malas itu penyakit. Malas itu adalah penyakit iblis.
Nah, Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu ayatina ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Ya. Jadi inilah kata Tuhan, inilah Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Jadi kita semuanya berhak melakukan muhasabah, introspeksi diri, berkenaan dengan ayat-ayat seperti ini. Karena boleh jadi kita yang mengaku Islam ini pun masuk di dalamnya. Jadi bisa pun kita masuk di dalamnya. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Araf ini. Ya. Surat Al-Araf ini surat yang ke-7, ayatnya 40. Ini mirip. Innalladzina kadzabu, sungguhnya orang-orang yang kadzabu mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan istikbar, menyombongkan diri, anha, daripadanya. Ya, kalau kita tidak membaca atau mentadabburi Al-Quran karena kesibukan kita, ya sebetulnya sudah istikbar namanya. Dalam pengertian begini Bapak Ibu sekalian, sesibuk-sibuknya kita harus membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kalau kita merasa sibuk tetapi tidak membaca Al-Quran, sementara sesibuk-sibuknya kita membaca WA, apa nanti kata kita di hadapan Allah? Bapak, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, mari kita renungkan. Kalau setiap saat kita baca WA, WhatsApp, pesan, kita setiap saat baca IG, setiap saat kita menonton TikTok, tetapi tidak kita punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran, kira-kira nanti di hadapan Allah apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Ulangi lagi, apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Bukankah mata yang kita gunakan baca WhatsApp, menonton TikTok, membaca IG, itu adalah mata yang Allah berikan kepada kita? Bukankah kuping yang kita gunakan mendengarkan informasi yang ada dalam TikTok, IG, itu adalah kuping yang Allah berikan kepada kita? Bukankah akal pikiran yang kita gunakan untuk memahami isi WhatsApp tersebut, memahami pesan-pesan yang ada dalam IG tersebut, memahami iklan-iklan ataukah informasi-informasi yang ada dalam TikTok tersebut adalah menggunakan akal pikiran kita? Bukankah kita lah nanti di akhirat yang akan disebut Allah dengan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal. Dan kami nanti akan mengisi memenuhi neraka jahanam kebanyakan mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulub, mereka punya akal pikiran, la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat, membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah. Lahum adhanun, mereka punya adhan, kuping pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, seperti binatang ternak, seperti binatang piaraan. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Innalladzina kafaru wa kadzdzabu, innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru, dan istikbar anha, daripadanya, la tufattahu lahum. Ini nanti perhatikannya sekalian. Jangankan di akhirat, baru saja meninggal dunia sudah la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan baginya abwabus samai, pintu-pintu langit. Di pintu-pintu alam samawi saya sudah tertutup baginya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, istikbar, menyombongkan diri kepadanya, la tufattahu, tidak akan dibukakan lahum, bagi mereka, abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai
onta masuk ke dalam lubang jarum. Kan artinya mustahil kan? Ini kan gaya bahasanya Al-Quran. Artinya tidak mungkin masuk surga. Kecuali kalau onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sebesar-besarnya lubang jarum kan tidak mungkin onta bisa masuk, Pak sekalian. Jangankan onta, mungkin kambing saya tidak bisa, apalagi onta. Onta itu adalah hewan yang paling besar. Nah sekarang bagaimana bisa onta masuk ke lubang jarum? Kecuali jarumnya sebesar rumah misalnya, tapi tidak ada jarum sebesar itu. Ya. Tuhan mengatakan la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu, sampai mereka masuk ke dalam surga, sampai al-jamal ini onta masuk ke dalam sammil khiyat, lubang jarum. Arti mustahil, tidak mungkin. Dan orang yang seperti ini artinya apa? Puasanya tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar. Karena pembahasan kita di awal Ramadan bahwa kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Berarti tujuannya kita disuruh berpuasa agar jiwa yang kosong dari pikiran makan dan minum itu digunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran ini, di dalam bulan Ramadan ini pun ada satu malam yang sangat mulia. Namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia pada saat itu? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadri. Atau di tempat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan pada malam Lailatul Qadar, atau kami turunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran terkait erat dengan Lailatul Qadar. Itulah sebabnya yang merayakan atau yang pergi menghidupkan malam Lailatul Qadar, apa yang dilakukan selama acara-acara malam Lailatul Qadar? Ya, yaitu bersumpah dengan Al-Quran. Makanya nanti ayat berikutnya pembahasan kita adalah sumpah. Ya. Semua kita bersumpah. Jadi orang yang menghidupkan Lailatul Qadar mengangkat Al-Quran di atas kepalanya. Baru bersumpah dengan nama-nama suci mulai daripada nama Allah. Bika ya Allah, begitu. Sampai 10 kali. Baru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru bi aliyin, dan seterusnya, bi Fatimata, itu sampai 14 manusia suci. Ya, tetapi setelah keluar daripada Lailatul Qadar, balik lagi. Kenapa? Karena ya harapan-harapannya di Lailatul Qadar, harapan-harapan duniawi juga. Padahal Lailatul Qadar ini malam Al-Quran. Ingat ya sekalian, malam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malam itu malaikat dan apa? Ruh apa? Ruh Al-Quran. Ya. Jadi kita berharap dengan menghidupkan Lailatul Qadar, kita diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran. Siapa yang bisa memahami Al-Quran, maka hidupnya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena dia bisa berjalan ke depan sampai hayatnya berdasarkan Al-Quran. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami berikan imbalan kepada orang yang berdosa. Ya, kenapa berdosa? Ya, kata tadi, istikbar dan mendustakan ayat-ayat kami. Dan ini baru belum sampai di surga sudah bermasalah, yaitu baru meninggal sudah tidak dibukakan pintu-pintu langit. Dan ini sejalan dengan surat Al-An'am. Ya, kita lihat surat Al-An'am di sini. Kita lihat surat Al-An'am. Ayatnya 93. Kita lihat di sini. Kita mulai dari sini saja nih. Ya. Walau tara iziz zalimuna. Seandainya, inilah hubungannya di atas Al-Quran kalau kita baca di atas ini. Waman azlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman, ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan Allah atas nama Allah kadhiba. Berbicara tentang agama, berbicara atas nama Allah. Dan disebut dengan kadhiba, kedustaan. Seperti misalnya yang lebaran 5 hari sebelumnya itu pasti kedustaan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan patokan perhitungan bulan Qamariyah adalah hilal. Bukan perasaan, apalagi mengaku menelpon Tuhan. Tuhan sudah menjelaskan semuanya, yaitu hilal. Jadi, siapakah lebih zalim ketimbang orang yang mengadakan atas nama Allah kadhiba? Auqala, atau berkata, oh ya ilayya, saya dapat wahyu dari Tuhan. Saya telah menelpon Tuhan. Saya dapat informasi dari Tuhan bahwa lebaran tanggal 5 hari Jumat. Ya ilayya. Walam yuha ilayya, padahal Tuhan tidak pernah mewahyukan kepadanya. Ya, syai'un apapun juga.
Wa man qala, dan siapa yang berkata sa'unzilu mithla ma anzalallah, akan diturunkan kepada kami, kepada saya seperti yang diturunkan yang Allah turunkan. Walau tara, maka seandainya engkau menyaksikan orang seperti ini, izzalimun, orang zalim seperti tadi, fi ghamaratil maut, berada dalam tekanan penderitaan sakratul maut. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat pada saat itu, pada saat mencabut nyawanya, basitu aidihim, mengulurkan tangannya untuk mencabut nyawanya, seraya berkata kepada orang itu, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian. Maksudnya pergilah, tinggalkan dunia. Al-yauma, pada hari ini, pada hari dicabutnya nyawanya, tujzauna, dirasakan, dibalaskan kepadanya apa? Adzabal hun, azab yang menghinakan. Jadi baru dicabut nyawanya sudah diazab. Tujzauna adzabal hun bima kuntum, disebabkan karena kalian waktu hidup taquluna, selalu mengatasnamakan Allah atas nama Allah, gairal haq, bukan kebenaran. Wa kuntum, dan kalian an ayati, atas ayat Allah, tastakbirun. Ini tadi istikbar, sama tadi. Wa kuntum an ayati tastakbirun, ini sama tadi, surat Al-A'raf ayat 40 tadi. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini. Saya kira Al-Quran Bapak sekalian itu terang benderang ya. Sekarang 87. Ya. Kambing itu aslinya halal ya. Kalau ada yang mengharamkan tentu salah. Tapi kalau tidak memakan kambing ya tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan kambing haram berarti telah membuat agama baru dalam pandangan Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. La tuharrimu, jangan engkau mengharamkan thayyibati, hal-hal yang baik. Semua yang dihalalkan Allah itu pasti baik. Ya, semua yang dihalalkan Allah itu pasti baik. Ya. Di permulaan surat Al-Maidah juga kita sudah berkata, Al-Maidah atau surat berapa, bahwa yasalunaka anil apa saja yang dihalalkan Allah. Ya. Mereka bertanya kepada tentang hal-hal yang dihalalkan. Katakanlah yang dihalalkan itu adalah thayyibat. Ya. Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian yang thayyibat. Jadi semua yang dihalalkan itu thayyibat. Dan karena thayyibat tidak boleh diharamkan. Allah mengatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibat, yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, yang telah Allah halalkan untuk kalian. Telah Allah halalkan untuk kalian. Jadi kalau sudah Allah halalkan, tidak boleh diharamkan. Tetapi yang namanya halal tidak wajib dimakan. Ingat, kalau kaitannya dengan makanan halal, kalau perbuatan secara umum namanya mubah, boleh. Ya, namanya halal kan bukan wajib dimakan. Artinya kalau kita tidak memakan kambing, tidak apa-apa. Karena statusnya halal saja, bukan wajib dimakan. Tetapi kalau kita berpendapat bahwa haram itu kambing, nah itu namanya membuat pendapat baru. Nah yang dilarang adalah membuat pendapat baru. Jadi kita boleh saja tidak mau melakukan sesuatu yang dihalalkan. Ingat, tapi yang mubah ya. Kalau perintah berarti wajib. Kalau perintah berarti wajib. Ya. Kalau larangan berarti harus ditinggalkan. Tapi ada yang tidak perintah dan tidak dilarang. Namanya halal atau mubah. Ya. Di pernyataan dihalalkan berarti artinya boleh. Mubah. Ya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hujurat bahwa ambillah khuzu ma'atainakum, ambillah apa yang kami berikan, apa yang Rasul berikan kepada kalian, khuzu ma'atainakum, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian, atau apa yang telah Rasul berikan, dan tinggalkanlah apa yang Rasul larangkan. Maka artinya apa? Kata-kata yang diberikan itu diwajibkan, yang dilarangkan berarti harus ditinggalkan. Nah, tapi kan ada yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Nah, kalau makanan namanya halal, kalau hukum namanya mubah, ya, ibahah. Artinya apa? Ibahah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Nah, tetapi kalau sudah jelas dalam kaidah makanan halal, tidak boleh kita mengatakan haram. Kalau sudah mubah, tidak boleh kita mengatakan haram. Ya, tidak boleh kita membuat pendapat seperti itu. Kenapa? Karena
berarti kita telah mengalahkan pendapat Allah. Jadi di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu, jangan mengharamkan thayyibat yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, apa yang telah Allah halalkan buat kalian. Kalau misalnya tidak makan kambing ya nggak apa-apa, tetapi jangan mengeluarkan pendapat bahwa kambing itu haram. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, itu kan urusan pribadi. Maka dikatakan wala ta'tadu, jangan melanggar, jangan melampaui batas. Tidak boleh melanggar. Melanggar apa? Melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah Allah tetapkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang suka melanggar. Langgar kalau bahasa kitanya kemarin offside ya, keluar dari garis yang telah ditentukan Tuhan. Garis itu namanya garis hudud. Ya. Kita lihat di sini. Di surat Al-An'am ada ayatnya 140. Ya, tadi kita buka surat Al-An'am juga di sini 93, sekarang 140. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Jadi kalau kita dengarkan sekarang ada orang tua mengajak anaknya loncat dari gedung, itu dulu juga sudah terjadi kayak gitu. Karena sebetulnya sebabnya sama, yaitu ketika jiwa yang bersangkutan kosong dari kehadiran cahaya ilahi. Qad khasiral ladzina qatalu, sungguh merugilah orang-orang yang qatalu, membunuh auladahum, anak-anak mereka. Safahan, karena kebodohannya. Bighairi ilm, itu tanpa ilmu. Jadi makanya dari sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan bahwa musuh terbesarmu adalah ketidaktahuanmu. Bayangkan. Bayangkan kalau membunuh anaknya karena ketidaktahuan. Ya. Maka dikatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah bighairi ilm. Safahan, kebodohan, yaitu tidak adanya pengetahuan. Makanya wajib orang berpengetahuan supaya keluar dari lembah kebodohan. Ingat, safahan itu bodoh. Kalau Bapak sekalian belum bisa paham bodoh, itu kan bodoh masih agak halus. Ya kita sebut lagi lebih kasar sedikit, dungu. Ya. Yang lebih halus tadi ada lagi yang lebih halus, namanya pandir. Pandir, bodoh, dungu. Yang paling kasar, tolol. Ya, kamu gitu. Nah, safahan ini adalah bodoh, dungu. Kenapa? Ya bighairi ilm, bersambung ini. Kenapa dia bodoh? Ya karena tidak punya ilmu. Jadi penyebab kebodohan tidak punya ilmu. Jadi kalau ingin mengatasi kebodohan, ya berilmu. Makanya ayat pertama turun, Iqra, supaya kita mengatasi kebodohan kita. Dan siapa yang bodoh, merugi kata Tuhan. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Wa harramu, bahkan mengharamkan ma razaqahumullah. Mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Iftiraan, karena mengada-adakan pendapat, argumentasi ala Allah, atas nama Allah. Pada setiap argumentasi atas nama Allah tapi tidak berasal dari Allah, maka pasti safaham bighairi ilm. Pasti kebodohan dan tidak bersumber pada ilmu yang benar. Pengetahuan ada dua macam, pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah. Yang disebut dengan ilmu adalah pengetahuan yang benar. Makanya ketika Allah berargu dengan malaikat, Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Qad dallu, orang yang seperti itu adalah tersesat. Jadi penyebab orang tersesat apa? Safaham bighairi ilm. Banyak orang kelihatannya secara zahir beragama, tapi sebetulnya adalah bodoh dan tak berilmu, dan karenanya sesat. Ya. Merasa beragama, tapi perbuatannya sesat. Ya. Qad dallu, mereka tersesat. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mengikuti petunjuk. Petunjuk apa? Al-Quran. Wa ma kanu muhtadin, itu petunjuk itu cuma dua macam. Petunjuk yang sifatnya universal pada diri kita, yaitu akal pikiran. Petunjuk yang sifatnya agamis, keagamaan, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran kita orang Islam yang mengimaninya. Tapi kalau akal sehat, semua orang ada akal sehatnya. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh orang itu tersesat dan mereka termasuk orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Saya kira sekalian ini jelas ya, terang benderang ya. Jadi ingat, musuh terbesar kita, kata Sayyidina Ali, adalah kebodohan, safahan bighairi ilm. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah, karena Allah tidak mencintai orang yang mu'tadi, melanggar namanya. Disebut dengan melanggar, mu'tadi itu adalah
menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Itu melanggar. Wa kulu, dan makalah, mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah mimma, dari apa-apa, razaqakumullah, yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Umum. Ya, umum. Pokoknya semua yang Allah berikan kepada kita. Kan semua ini kan Allah berikan kepada kita. Semua yang ada di bumi ini berarti Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita burung-burung, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua jenis tumbuh-tumbuhan, semua jenis hewan-hewan Allah berikan kepada kita. Mulai daripada harimau sampai kepada biawak, itu Allah berikan kepada kita. Tetapi yang boleh dimakan dipersempit, halalan yang halal. Jadi ini paling umum, baru dibatasi, ada batasnya, ada muqayyadnya, yaitu halal. Jadi dibatasi yang rezeki ini yang halal saja. Jadi kalau rezeki itu boleh dimakan tapi tidak halal, maksudnya boleh dimakan seperti beras, boleh dimakan tapi tidak halal. Kenapa tidak halal? Ya karena bukan beras kita, berasnya orang. Maka caranya untuk menghalalkannya meminta. Beras kan halal, tapi kalau kita ambil begitu saja ya haram. Iya. Misalnya air putih saya misalnya kan halal ya. Tapi coba kalau kita masuk rumahnya orang melalui jendela, melalui atap, tanpa sepengetahuan yang punya rumah, tiba-tiba kita masuk menjebol gentengnya, atapnya, melalui jendelanya kita buka paksa pakai linggis, terus kita masuk duduk-duduk menikmati air putih. Pertanyaannya, apakah itu halal? Secara zati air halal, tetapi secara perbuatan menjadi tidak halal. Kenapa? Karena kita masuk melalui jendela yang dilinggis. Kita masuk melalui genteng yang kita jebol. Tanpa sepengetahuan sahibul baitnya. Ya. Maka bagaimana caranya supaya kita tetap halal itu air? Karena memang zatnya halal. Caranya kita harus masuk melalui pintu yang benar. Di dalam surat An-Nur dikatakan kita harus mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Dan meminta izin. Kalau sudah mengucapkan salam dan minta izin, baru kita boleh masuk, dan ketika disuguhi air putih, barulah menjadi halal. Secara zati halal, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi ada juga memang halal, zatnya tidak halal. Rezeki juga maksudnya pemberian Allah. Ingat, yang namanya babi, yang namanya harimau, yang namanya anjing, itu punya peran di dalam lingkungan hidup, dalam mata rantai ekosistem kita, punya fungsi-fungsi ekologis namanya. Jadi yang namanya babi, yang namanya tikus, yang namanya biawak, yang namanya harimau, itu punya fungsi-fungsi dalam ekologi ekosistem kita. Karena ekosistem kita itu kan berbentuk rantai, saling menyeimbangkan satu sama lain. Dari sisi alam, dari sisi biologis, jadi punya fungsi. Kalau tidak punya fungsi, tidak mungkin Tuhan ciptakan. Karena Allah mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin yang Allah ciptakan itu batil. Jadi babi sebagai babi tidak batil. Biawak sebagai biawak tidak batil. Kenapa? Ya Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan baru tidak batil, berarti Allah berbuat salah, berbuat batil. Dan itu mustahil. Iya. Jadi ketika Allah ciptakan sesuatu dan itu ada di muka bumi, berarti pasti hak. Ma khalaqta hadza batila. Tetapi tidak semua yang ada boleh kita makan. Ingat, tidak semua yang ada boleh kita makan. Harus ada syaratnya. Syaratnya adalah zatnya halal. Siapa menentukan halalnya? Ya Allah, pemilik hewan-hewan itu. Zatnya halal, tapi cara mendapatkannya juga salah. Ya, tidak halal juga. Seperti tadi, kita masuk rumahnya orang melalui jendela, melalui atap, lalu kita minum air putih, tetapi tetap statusnya haram. Kenapa? Karena kita tidak seizin dari yang punya rumah. Jadi sudah lebih dalam lagi. Halalan, baru apa lagi? Thayyiba, suci lagi. Jadi ini adalah suci lebih dalam lagi. Ya halal, tetapi tidak baik bagi tubuh kita. Misalnya kalau kita makan itu akan menimbulkan misalnya alergi. Nah, kita jangan makan, itu tidak thayyib namanya. Makanannya halal, tapi kalau kita makan, ya alergi kita.
gatal-gatal badan kita, wajah kita jadi merah, nah itu jangan dimakan. Ya. Kita makan tiba-tiba hipertensi kita naik, ya jangan dimakan. Ya. Kalau kita makan tiba-tiba gula darah kita naik, ya jangan dimakan, berarti tidak thayyib. Ya. Nah, jadi jelas sekali Pak sekalian ini, Al-Quran itu logikanya luar biasa. Semua yang Allah rezekikan itu adalah untuk kita, tetapi dibatasi pada halal. Semua halal tidak dibatasi pada thayyibah laginya. Supaya apa? Pada tingkat inilah kesehatan manusia menjadi sangat penting. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, alladzi yang antum kalian bihi, hi-nya kepada Allah sini. Bihi dengannya, dengan Allah, mu'minun, beriman. Jadi kita beriman, baru bertakwa. Beriman itu percaya, yakin, berdasarkan cerapan pengetahuan kita bahwa dia ada, dia adalah awal segala-galanya, dia adalah sebab utama, kausa prima namanya, maka semuanya ada karena dia, maka kita harus bertakwa. Apa itu bertakwa kepadanya? Menggerakkan seluruh instrumen kehidupan kita, seluruh unsur-unsur kehidupan kita kepada dia. Ya. Dimanapun kita beraktivitas, entah tentara, entah polisi, entah menteri, entah raja, entah presiden, perdana menteri, entah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pedagang, petani, siapapun kita, dimanapun kita beraktivitas, harus bertakwa kepada Allah, yaitu menjadikan aktivitas kita, profesi kita sebagai penggerak, sebagai driving force untuk menuju kepada Allah. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Makanya kita disuruh berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuannya puasa bukan bikin lapar kita, bukan bikin haus kita, tapi berpuasa itu adalah caranya Allah untuk menggerakkan kita secara fokus kepada dirinya. Bertakwalah kepada Allah, dan cara bertakwa kepada Allah adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, jadi jemaah sekalian, ini ayat-ayat seperti ini adalah berbicara tentang ma'rifat pada Allah. Kita lihat surat An-Nahl, surat yang ke 16 ya. Ayatnya 114. An-Nahl 114. Fakulu, maka makanlah. Mimma, dari apa-apa, razaqakumullah, yang Allah rezekikan. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ma razaqakumullah. Diulangi lagi apa? Halalan thayyiba. Diulangi. Halalan thayyib sama tadi. Jadi yang harus kita makan yang Allah rezekikan kepada kita. Kemudian halal lagi thayyiba. Washkuru, dan bersyukurlah. Syukurilah nikmat Allah. Lah, apa yang disyukuri di sini? Kan rezeki kita di sini. Nah, nikmat Allah di sini adalah kenabian. Karena melalui kenabian itulah kita bisa memilah yang disebut dengan razaqakumullah, kemudian yang kedua halalan, yang ketiga thayyibah. Kalau tidak ada nikmat Allah ini, kita tidak bisa membedakan halalan thayyibah. Ya, jemaah sekalian berbahagia. Banyak saudara-saudara kita yang memakan apa saja di muka bumi ini. Tapi cobalah perhatikan di berita-berita, di YouTube, ya, di video-video banyak sekali kita lihat. Cobalah lihat bagaimana caranya mereka mengolah, mematikan itu. Kasihan. Misalnya orang yang memakan kodok, kodoknya direbus begitu saja, kepanasan. Orang yang makan kepiting yang hidup di dua alam, kepitingnya itu direbus, matinya di dalam panas. Bapak bisa bayangkan. Dari situ saja kita sudah kehilangan dimensi kemanusiaan kita yang paling dalam. Yaitu kita kehilangan kontak positif dengan alam. Lupa bahwa kita ini hidup dari alam. Kita tidak bisa hidup kalau tidak tergantung kepada alam secara biologis. Setiap hari, setiap detik kita harus bernafas. Nafas kita adalah oksigen. Oksigen dari alam, dari luar, bukan dari dalam tubuh kita. Setiap saat kita harus minum air putih dari luar, dari alam. Setiap saat kita harus makan padi atau beras, gandum, kedelai, semuanya dari alam, dari luar. Jagung, ketela, kemudian yang lain-lain, buah-buahan, semuanya dari alam. Begitu besarnya
peran alam pada diri kita, dalam kehidupan, dalam keberlangsungan, kontinuitas kehidupan kita. Tapi coba lihat bagaimana sikap kita kepada alam. Untuk memakan katak-kataknya direbus dalam keadaan panas. Untuk makan kepiting yang hidup di dua alam, kita masukkan rebus begitu saja. Kita perlakukan sedemikian rupa, capitnya kita ikat seperti orang yang diikat tangannya, supaya dia tidak melawan pada saat dia dimasukkan ke dalam tungku yang panas. Di sana dia panasnya naik sedikit demi sedikit. Bapak bisa bayangkan itu berapa lama dia si kepiting itu menderita. Coba kita lihat. Saya biasa menyaksikan di video bagaimana misalnya orang memakan kura-kura misalnya, ada yang makan kura-kura langsung dilepaskan begitu saja tempurungnya di belakang yang keras. Waduh, luar biasa. Masih hidup itu kura-kura dilepaskan tempurungnya. Sebagian juga nelayan begitu, ikannya begitu naik langsung dipukulkan kepalanya biar cepat mati. Padahal ikan itu mati secara alamiah kalau sudah di udara, sudah keluar dari air. Tapi kita sering menyaksikan bagaimana mereka memukul itu sampai berdarah-darah, kalau luar biasa. Apa sebabnya? Ya kita jauh daripada Al-Quran. Kita tiba-tiba kehilangan dimensi kehidupan kita. Karena kita hidup dari alam, berarti siapa yang tidak menghargai alam, tidak menghargai dimensi kehidupannya sendiri. Nah, Allah mengatakan makanya halalan thayyibah. Thayyibah itu dimakan dengan baik. Selain halal, harus caranya juga pengelolaannya harus baik. Washkuru nikmat Allah, maka bersyukurlah kepada nikmat Allah, karena melalui nabi dan walinya itulah kita mengenal bagaimana memperlakukan alam dengan baik. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kita bilang kepada mereka yang sok bicara tentang alam, jangan menggurui orang Islam bicara tentang alam. Karena orang Islam itulah, selama orang Islam yang benar, dalam hal ini Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, adalah yang paling menghormati dan memuliakan alam. Dalam wudhu saja kita harus memuliakan air, tidak boleh membuang-buangnya. Maka kalau ada orang yang mengaku Islam tapi memboros-boros air, berarti dia bukan berdasarkan Al-Quran. Ya. Karena air itu sangat vital, very vital, sangat vital dalam kehidupan kita. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ini kata-katanya, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian memang membaca Fatihah dengan benar, maka kalian harus melakukan ini. Oh, kenapa? Ya karena di Fatihah itu kita mengatakan iyyaka na'budu. Ini iyyaka na'budu. Kepadamu Tuhan kami menyembah. Maka Allah mengatakan di sini in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar konsisten dengan Al-Fatihah kamu, maka coba lakukan seperti ini. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Kita akan bicara sumpah. Jadi dalam kehidupan kita ini, sumpah menjadi sesuatu yang dipakai setiap saat, terutama di pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, atau di Malaysia disebut dengan mahkamah, itu pasti ada sumpah. Di Indonesia ada namanya Mahkamah Konstitusi pun orang disumpah kalau ingin bersaksi di sana. Ya, supaya kesaksiannya itu tidak mengada-ada. Ya. Sumpahnya kita lihat adalah kitab suci Al-Quran. Diangkat di atas kepala mereka. Kalau dia orang bersumpah seperti ini, hanya pada saat bersumpah diangkatkan Al-Quran di atas kepalanya. Tetapi ada di antara kita yang setiap saat bersumpah diangkat kepalanya itu setiap Ramadan. Setiap kali mengikuti malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini disimpan di atas kepalanya. Iya, luar biasa. Baru berkata, bika ya Allah, bika ya Allah, bika ya Allah, bika ya Allah, sampai 10 kali. Bi Muhammadin 10 kali. Bi Ali 10 kali. Bi Fatimah. Setelah itu pulang keluar dari Lailatul Qadar apa? Al-Quran dibaca 1 tahun kemudian. Luar biasa. Lalu untuk apa dia pergi melalui Lailatul Qadar? Ya sederhana. Supaya proyeknya cepat cair uangnya. Supaya pangkat jabatannya naik. Begitu rendahnya Al-Quran di hadapan mereka. Al-Quran cuma dinilai dengan pangkat dan jabatan. Al-Quran hanya disetarakan dengan uang, penyakit yang hilang. Dia bersumpah atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama Ali, atas nama Fatimah Zahra, dan sebagainya. Tapi setelah itu Al-Quran tak dibaca.
La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan mengambil ini. La yu'akhidhukumullah. La yu'akhidhukumullah. Allah tidak menghitung, kira-kira begitulah. Allah tidak mencatat. Billaghwi, bermain-main, maksudnya tidak serius. Fi aymanikum, kaitannya dengan sumpah-sumpah kalian. Jadi kalau dalam kaitannya dengan sumpah, kalau tidak serius, yaitu tidak sampai ke dalam hati, jiwa, Allah tidak hitung. Jadi artinya sumpah itu perlu diseriusin. Nah, kalau kita pergi malam Lailatul Qadar, pertanyaannya itu bersungguh-sungguh atau bermain-main? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pergi malam Lailatul Qadar pasti bersungguh-sungguh kan. Bukan hanya datang ke sana bermain-main, apalagi mempermainkan malam Lailatul Qadar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghitung, memperhitungkan, mencatat, menilai sumpah kalian, aimani sumpah kalian, kalau tidak sampai ke dalam hati. Walakin akan tetapi, yu'akhidhukum, Allah akan menghitungnya. Yu'akhidhukum bima qaddamat, bima aqadtumul aiman. Kalau diakadkan dengan hati, akad itu akad, ya, diiktikadkan. Akad itu kalau bahasa kitanya diiktikadkan. Sumpah itu akan dihitung kalau diiktikadkan dengan sumpah tersebut. Atas dasar ayat inilah seharusnya berdasarkan hukum ini tidak sah perceraian kalau hanya sekedar ucapan dalam keadaan marah. Seorang suami marah kepada istrinya, mungkin karena hipertensinya naik, baru pulang kerja, jalan tadi macet, tiba-tiba mendapati istrinya misalnya tertidur belum memasak, lalu mengatakan saya ceraikan kamu. Nah itu, atau saya talak kamu, itu tidak berlaku. Kenapa? Kan tidak dalam keadaan hatinya tersehat. Ya. Itu disebut dengan billaghwi saja. Bukan aqadatumul aiman, harus diakadkan oleh hati. Akad itu diiktikadkan. Jadi perceraian itu nanti kalau diiktikadkan harus dalam keadaan tenang, tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh. Seperti kalau Bapak Ibu sekalian membuat perjanjian, kan ada paragraf terakhir tuh, bahwa perjanjian ini atau pernyataan ini saya buat tidak berdasarkan tekanan siapapun. Perjanjian ini saya buat atas kehendak sendiri saya, kehendak pribadi saya. Kan begitu Bapak sekalian. Jadi tidak boleh karena paksaan. Ya. Dihukum juga kalau ternyata dia mengaku karena disiksa tadi oleh polisi misalnya, itu tidak boleh. Nanti batal tuh. BAP-nya akan diperbaiki lagi. Nah, jadi kesimpulannya Pak sekalian, masa agama cuma berteriak karena suaminya marah tiba-tiba saya ceraikan kau, tiba-tiba terjadi perceraian, talak satu. Nah, ini kan repot ini agama kalau begini. Sedangkan ini ayat mengatakan begini, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya. Kalau sumpah itu diakadkan, baru melanggar, barulah fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafaratnya, jadi kalau kita sudah sumpah, kafaratnya adalah ini. Kafarat itu adalah denda, pengganti. Seperti kalau kita membatalkan puasa Ramadan secara sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, maka ada kafaratnya. Kalau sumpah, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10. Memberi makan 10 orang miskin. Ya. It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Apa jenis makanannya? Ini kan it'am ini makanan. Ya, ini makanan. It'am itu memberi makan 10 orang miskin. Tapi bukan berarti sumpahnya sudah tidak dilaksanakan, ya tetap harus dilaksanakan. Tetapi denda karena telat melakukannya atau lalai, ya memberi makan 10 orang miskin. Karena kalau sumpahnya lebih besar, ya lebih bagus melanggar baru membayar 10 orang miskin misalnya. Saya berjanji bersumpah nanti kalau proyek saya selesai, saya akan mengumrohkan ataukah menyumbang pesantren itu 100 juta rupiah. Ternyata dia tidak laksanakan. Nah, cukup membayar 10 sebagai kafaratnya, memberi makan 10 orang miskin. Ya,
Lebih bagus memberi makan 10 orang miskin daripada menyumbang 100 juta. Bukan begitu maksudnya. Jadi karena tidak dilakukan tepat pada waktunya, maka tetap harus nanti menyumbang, tetapi sebagai kafaratnya ya tetap ya asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min ausati, apa jenis makanannya? Min ausati ma tu'imuna ahlikum. Dari jenis makanya jelas sekali kalau kita berbicara tentang zakat fitrah itu sebetulnya tidak boleh distandarisasi sebetulnya. Kerajaan atau pemerintah boleh memberikan ancang-ancang bahwa zakat fitrah untuk Jakarta misalnya Rp50.000. Boleh. Tapi tidak boleh mengatakan harus 50.000. Karena yang paling mengetahui berapa zakat fitrahnya yang bersangkutan. Apa? Yaitu min awsati ma tut'imuna ahlikum. Zakat fitrah itu adalah tergantung dari jenis makanan yang kita berikan makan kepada keluarga kita. Kalau makanannya mahal, ya tentu harus zakat fitrahnya mahal juga. Ya. Kalau makanannya setiap hari makanan miskin, raskin misalnya, beras orang miskin, ya berarti sedikit juga. Dan seperti itu. Yang paling tahu diri kita. Karena berpuasa itu mengajarkan kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Aukis suatu hum, atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi dendanya atau kafaratnya sumpah itu, janji yang tidak dilakukan adalah, nih perhatikan, kalau tidak makanan, ini tadi makanan di sini, ini makanan, nah bisa juga apa? Bisa juga kiswah, pakaian. Sebanyak 10 orang, sesuai dengan pakaian yang kita berikan kepada anak keluarga kita. Au tahriru rakabatin, atau membebaskan budak, bisa juga ini. Au tahriru. Ini menggunakan semuanya au, berarti kan pilihan. Ya, au jadi pilihan. Au itu atau or. Au tahriru rakabatin, membebaskan budak. Ya. Faman lam yajid, siapa yang tidak menemukan ini semuanya, tidak mampu ini, memberi makan kepada keluarga tidak mampu, kita sendiri makan aja susah, memberi pakaian juga tidak mampu, karena membeli pakaian buat kita saja susah, anak kita susah, membebaskan budak, apalagi kita tidak punya budak. Nah, faman lam yajid, siapa yang tidak bisa melakukan ini, fasyamu salatati ayam, berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Bapak, Ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita mau bertanya secara jujur. Kalau kita mengundang orang acara, misalnya besok hari Selasa, kita ada pengajian jam 10.00 waktu Jakarta. Kira-kira itu janji atau bukan ya? Kalau itu janji, ya harusnya kita harus didenda ini kalau tidak memenuhi janji kita. Ini ada tertera dalam Al-Quran. Tapi sayang 1000 sayang, lagi-lagi sayang 1000 sayang. Yang paling suka melanggar ini adalah orang Islam sendiri. Menunjukkan bahwa kita jauh daripada Al-Quran. Bapak Ibu lihatlah baik-baik, catat ini surat Al-Maidah ayat 89. Bahwa bersumpah itu dalam Islam tidak boleh seenaknya. Ya. Berjanji itu tidak boleh seenaknya. Ya. Karena ini ada dendanya. Jadi kalau kita ngundang pengajian orang jam 10 pagi, ternyata alasannya masih sedikit peserta, kan perjanjiannya bukan karena banyaknya peserta. Kan sering sekali pas saya diundang pengajian, Pak Ustadz sebentar dulu ya, kenapa? Ini pesertanya masih sedikit. Perjanjiannya jam 10, tidak dikatakan pesertanya banyak. Kalau memang mau pesertanya banyak, harus ditulis. Kita mulai pengajian besok setelah pesertanya banyak. Nah, itu baru cocok. Tapi dikatakan, pengajian dimulai jam 10. Peserta datang apa? Jam setengah 11 baru banyak peserta. Setengah jam molor. Bahkan ada terkadang 1 jam. Jam 11 baru banyak peserta, baru dimulai. Nah ini melanggar janji Bapak sekalian. Lagi-lagi orang Islam prihatinkan sekali. Mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi paling melanggar janji. Ya. Mungkin ada mengatakan ini keras. Bukan keras Pak, ini Al-Quran. Terus untuk apa kita berpuasa? Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Kita sudah sering mengungkap kata Nabi, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Problemnya umatku ya Rasulullah, ya Allah, karena mereka menjauhi Al-Quran. Ya. Sering sekali kita melihat, ya,
undangan maulid di masjid, acara peringatan maulid di masjid dimulai jam 8 malam. Biasanya kan begitu jam 20. Ahli peserta, ustadznya saja datang jam 10 malam. Luar biasa. Ya. Bagaimana ceritanya jemaah sekalian berbahagia? Apa yang kita bisa harapkan dari Islam ini dengan seperti ini, Pak sekalian? Jelas ini disebutkan ini, Pak sekalian. Siapa yang telah berjanji dengan diakadkan, etikatkan, dan kalau dia melanggar berarti ini ada kafaratnya. Ya. Serendah-rendahnya kafaratnya adalah berpuasa 3 hari ini. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum. Itulah kafarat ini kemarin sini. Kafarat daripada janji kalian. Idza halaftum, apabila kalian telah bersumpah. Itulah kafarat daripada janji kalian kalau kalian telah halaftum, bersumpah. Wahfadzu aymanakum, maka peganglah baik-baik, jagalah baik-baik aymanakum, sumpah kalian, janji kalian. Wahfadzu aymanakum, jagalah baik-baik janji kalian. Kadzalika, begitulah yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian masuk kategori orang bersyukur. Ini terakhir. Ayat 90. Ini bicara tentang khamar, judi, dan semacamnya. Inilah kalau orang, minum-minuman khamar, ya. Akhirnya waktu dibuang-buang begitu saja. Harusnya beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang bermanfaat pada banyak orang. Tetapi ya, orang yang sudah teler adalah seperti ini adanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, khamar itu, wal maisiru, judi itu, wal ansab, ya, berhala-berhala itu, wal azlam, mengundi-undi nasib, ya, datang kepada orang-orang yang katanya bisa melihat tarot, ya, kan begitu. Kan ada tuh yang menentukan nasib dengan kartu tarot. Ya. Itu semuanya apa kata Allah? Rijzun. Ini rijzun. Itu adalah rijz. Ya. Ini adalah rijz. Dan Allah mengatakan semakin suci seseorang, semakin jauh dari rijz. Karena rijz adalah min amali syaitan. Rijz itu adalah min amali syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Maka jauhilah rijz ini yang disebabkan oleh al-khamar, al-maisir, al-ansab, dan al-azlam. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah memberikan jaminan kalau dia adalah pasangan Al-Quran, tidak mungkin ada rijz pada dirinya sekecil dan sesedikit apapun juga. Surat 33 ayat 33 mengatakan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijz ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi Allah menjamin di situ bahwa satu-satunya ataukah jenis manusia yang sama sekali tidak ada rijz pada jiwanya adalah keluarga Nabi setelah Nabi dan keluarganya. Nah, kita tentu bagaimanapun juga tetap ada, walaupun masih sedikit, tapi tetap ada rijz kita. Karena rijz itu juga berpengaruh pada intelektualitas, rasionalitas, akal sehat. Makanya rijz juga akan terjadi pada orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi kita teruskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Itu adalah rijz. Kita artikan rijz itu sebagai bisa kutukan, perbuatan keji, bisa juga disorientasi dalam kehidupan. Rijz itu bisa juga kotoran-kotoran yang menghinggapi pikiran dan akal budi kita. Dan karenanya min amali syaitan, perbuatan syaitan. Dan karena perbuatan syaitan, fajtanibuhu, tinggalkanlah. La'allakum tuflihun, karena dengan meninggalkannya baru kalian bisa beruntung. Kita terakhir melihat bahwa rijz itu bisa karena tidak menggunakan akal. Coba kita lihat surat Yunus di sini. Ya. Ini surat Yunus, ya, surat 10 ayat 100. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin, tidak mungkinlah seseorang itu antumina beriman illa kecuali biiznillah, atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah menjadikan rijs, sama persis. Wa yaj'alur rijsa, ini sama, harus kalian perhatikan ini.
Ya, ini rijis. Tidak ada bedanya tadi ini. Ya. Bedanya cuma yang di sini ada alif lam ma'rifahnya. Ini ada alif lam ma'rifahnya tadi. Ini rijis. Ada alif lam ma'rifah. Wa yajalur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Siapakah yang terkena rijs itu? Yaitu orang-orang yang la yaqilun. Maka benarlah tadi di atas, ingat tadi di atas, safaham bighairi ilmin. Karena kebodohan dan tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi urutannya sama, Al-Quran konsisten. Di atas disebut dengan safahan bighairi ilm, di sini disebut dengan alladzina la yaqilun, siapa saja. Dan orang yang seperti ini, maka hatinya dikuasai dengan rijs. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Satu pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kembali pada ayat 88 dan pada ayat 88 dalam kata halalan thayyiban. So apakah sisi kesihatan rohani halalan dan sisi kesihatan zahir thayyiban, maka makanan berfungsi dalam mempengaruhi atau memberi efek atas takwa iman kita tadi. Dan kalau betul, apakah ini sesuai dengan tujuan penciptaan kita beribadah pada Allah, maka Allah jaga zahir batin kita. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Jibanul. Bagus juga ini pendapat. Jadi halalan itu adalah aspek lahirianya, thayyibah aspek batinnya. Bisa juga, tidak salah dan tidak bisa kita tolak. Jadi bisa halalan itu, karena halal itu kan derajat halalnya sesuatu itu kan adalah dilihat secara zahir. Yang namanya halal, kalau hukum itu kan harus zahir, ya, kelihatan. Ya kelihatan bahwa itu adalah daging babi, maka berarti tidak halal. Kelihatan kalau itu adalah daging sapi, berarti halal. Kelihatan kalau itu disembelih atas nama Allah, berarti halal. Kelihatan kalau disembelih tidak atas nama Allah, berarti haram. Nah seperti itu. Jadi halal ini adalah bisa diartikan aspek zahirianya, dan ini thayyibah aspek batinianya. Sehingga bisa kita simpulkan berdasarkan tadi pertanyaan Pak Nur, bahwa agama itu tidak bisa memisahkan antara yang lahir dan yang batin. Sama misalnya dengan Al-Quran. Tulisan-tulisannya ini namanya zahirnya, tapi makna-makna yang berada di balik huruf-huruf dan kata-kata ini adalah batinnya Al-Quran. Batinnya Al-Quran itu disebut dengan ruh, tanazzalul malaikat wa ruh. Dan itu juga yang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Quran sebagai ruh. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran. Jadi dengan demikian halalan adalah zahirnya, thayyiban bisa diartikan batinnya. Berarti bahwa di luaran harus halal dan jiwa kita harus thayyibah. Jadi saya kira benar, dan karenanya setelah lahir batin ini benar, baru kemudian kita bisa bertakwa kepada Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan tidak perlu zahir, yang penting batin saja. Tidak boleh cuma mengatakan yang penting batin, tidak penting batin, yang penting zahir saja. Atau tidak penting zahir, yang penting batin saja. Dua-duanya tidak boleh. Islam itu adalah lahir batin, jasmani dan rohani, eksoteris dan esoteris, material dan non-material, duniawi dan ukhrawi. Nah seperti itu. Islam apa? Adalah kafah. Udkhulu fi silmi kafah, fala tattabi'u khutuwati syaitan. Berikutnya lagi, ada pertanyaan lagi satu sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ayu. Sama. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih Ustaz Bu Ayu. sama-sama Bapak. Syukran Bu Ayu. Sama-sama Bu, sama-sama. Makasih Ustaz, makasih Bu Ayu. Iya Bu, Muji. Alhamdulillah, syukran. Afwan Pak Kamal. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Salam. Sama-sama Bu Bu Eli. Eli. Terima kasih, Ustaz.
Assalamualaikum Terima kasih Pak Ustaz. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfan. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Mansur. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya juga pamit Pak ya, Pak Mansur, Pak Rum, yang lain Ya, saya duluan ya, ya, Pak bos Ustaz. ya. Pak Irwan duluan, Pak Irwan ya. Islam Kasas.